Hamdan wa syukronillah, syada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Hatur nuhun ka MC Pak Ustad RW. Oge anu dipihormat Kang Dede, Kang Roni, sareng Kang Mumu. Kali ihwatu iman sadayana rengengan berkah umat Pangalengan anu tetap satia dina kajian Sabtu malam Ahad. Satacana urang parantos ngabahas ngeunaan zawil arham, pihak yang menerima waris tetapi tidak termasuk kepada ashabul furud yang mendapatkan bagian-bagian yang tentu, 1/2, 1/6, 1/3, 2/3, 1/4, 1/8, nah, tidak masuk itu. Juga tidak termasuk kepada asobah, baik binafsih, bigoiri, ma'al goir. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara penghitungan waris. Jadi judul besarnya adalah cara penghitungan waris. Artinya kita sudah masuk ke ranah teknis ya. Cara penghitungan waris. Di sini Al-Ustadz Jajang Hidayatullah dalam bukunya menuliskan bahwa penghitungan waris maksudnya adalah proses mendapatkan harta waris dari mulai penentuan bagian isbatul fardi. Jadi tetap yang pertama dilakukan adalah bagian-bagiannya teh ya, isbatul fardi itu kaitan dengan furudul muqaddarah. Waris itu sendiri sampai pada kepastian mendapatkan dalam bentuk harta waris secara adil. Nanti warisan itu bukan hanya harta, termasuk hak. Misalnya seorang meninggal lalu ada hak pensiun dari perusahaan, kan suka ada ya, sudah meninggal tapi ada uang pensiun terus mengalir, itu juga sama. Termasuk apa? Hutang juga warisan. Maka bagi-bagi hutang tanu 1/2, 1/3, 1/8. Sampai kepada kepastian mendapatkan bentuk harta waris itu secara adil berdasarkan ketentuan Allah, Rasul, ijma dan ijtihad para sahabat. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bagian ahli waris. Jadi cara penghitungan waris yang pertama menentukan bagian ahli waris. Menentukan bagian ahli waris. Ini yang pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung waris adalah menentukan bagian isbatul fardi waris, yaitu mengklasifikasikan siapa saja yang termasuk ahli waris, siapa saja yang termasuk hajib penghalang, dan mahjub yang terhalang menjadi ahli waris. Nanti kan ada yang lolos verifikasi, ada yang mengeliminasi yang lain, ada yang tereliminasi. Artinya seperti yang pernah saya jelaskan, 15 ahli waris laki-laki semua munculkan dulu. Dulur si mayit 15 ti lalaki, berebet keluarkan lah sadayana. 10 dari perempuan keluarkan dulu semua. Nah, itu satu dulu.
saya mengistilahkannya ayakan kahiji. Jadi saringan yang pertama sudah 25 saja munculkan dulu semua. Sudah 25 nanti di cek dari 15 itu ini terhalang tidak sama yang lain. Ini terhalang tidak terus gitu. Dari 25 itu berapa yang tidak terhalang sama sekali oleh ahli waris lain dan dia akan dapat bagian. Nah, sudah terkumpulkan. Setelah itu tentukan bagian furudul muqaddarah. Kalau ahli waris termasuk ashabul furud dan juga tentukan asobah jenis apa kalau ahli warisnya termasuk yang mendapatkan asobah. Ini ketentuan yang pertama. Jadi yang pertama menentukan bagian ahli waris apakah furudul muqaddarah atau asobah. Jadi menentukan bagian ahli waris itu panah saja ya. Apakah dia itu furudul muqaddarah tanda tanya, ataukah dia itu asobah gitu. Dari 15 dan 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan. Jadi munculkan saja dulu 25 anak-anak. Contoh ya. Nah, kita mulai uji ya pengetahuan kita yang sudah kita pelajari. 1. Ini contoh. Seorang meninggal memiliki ahli waris. Ini kita bikin tabel supaya mudah. Ahli waris. Kemudian bagiannya berapa? Ya, bagiannya berapa? Lalu kenapa? Ya, keterangan atau syaratnya apa? Dia dapat itu. Siap-siap mengecek catatan masing-masing. Nomor 1. Jadi kalau menentukan ahli waris itu gak bisa satu-satu. Satu suami itu sebenarnya itu munculkan lah sadayana. Pan teh bakal silih memberikan syarat. Aku dapat waris karena ada kamu. Kamu gak dapat waris karena ada si dia. Si dia dapat waris karena ada si eta. Jadi gitu dina warisan mah munculkan lah sadayana. Henteu hiji-hiji diberesan henteu. Justru kudu dimunculkeun heula sadayana. Nah, maka ketika dimunculkan yang meninggal ini seorang istri atau seorang perempuan konglomerat ya, kaya raya, luar biasa. Maka dia meninggalkan seorang suami. Siap-siap. Suami itu ada di mana? Bagiannya maksudnya ya. Yang kedua meninggalkan ibu. Siap-siap. Anak perempuan. Ya, anak perempuan. Dia ternyata sang istri ini punya anak perempuan. Saudari sekandung. Ya, saudari sekandung. Jadi ternyata dia punya adik atau kakak ya. Kemudian ternyata dia punya saudari sebapak. Dia punya dulur tere sabapak. Nah, coba selesaikan. Cek bagian suami ada di mana saja di furudul muqaddarah. Kan furudul muqaddarah itu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Cek, suami ada di mana? Ibu, saudari sekandung.
Saudari sebapak. Cok. Cok. Setengah kalau ada siapa, seperempat kalau ada siapa. Kalau ada antara ada dan tiada. Lalu ibu di mana bagiannya? Anak perempuan, saudari sekandung, saudari sebapak. Siapa yang berani ke depan? Nah, mengisi ya. Mengisi kembali Mas Santren ya. Nanti dapat hadiah dari Pak Isep ya. Hadiahnya apa Pak Isep? Molen ya. Molen dan gehu yang penuh kasih dan sayang. Coba. Suami berapa bagiannya? Perhatikan, ada ibu, ada anak perempuan, ada saudari sekandung, ada saudari sebapak. Ibu berapa bagiannya? Ada suami si mayit, ada anak perempuan, ada saudari sekandung, ada saudari sebapak. Jadi seseorang itu harus dilihat berapa bagiannya itu. Ada siapa selain dia gitu. Ada siapa selain dia? Apakah kehadiran selain dia itu menjadi syarat? Apakah menjadi penghalang atau tidak? Gitu cara berpikirnya. Jadi dicek syaratnya. Sok uyos lepat oge dan namina ge diajar. Oke, di dangdosan ku sadarea. Hiji heula atau hiji ewang, suami sabaraha, syaratna naon atau keteranganna naha make menang sakitu. Sok mangga kapayun. Cenah naon lepat oge. Ya, kita jawab bersama. Berapa bagian suami? Alasannya? Par'u waris. Siapa par'u waris di sini? Nah, ini betul. Ada anak perempuan si mayit. Kan yang meninggal itu adalah istri. Ya, ini si mati ini. Artinya dia adalah ibu kan? Nah, jadi sang suami, pasangan si dia yang meninggal, dapat 1/4. Kenapa dapat 1/4? Ada far'ul waris. Nah ini nih, far'ul waris nih. Anak perempuan, dia far'ul waris. Ya. Dalam kurung di sini, dalam hal ini, ape anak perempuan. Ya. Ya, betul ya. 100. Nah. Ibu. Alasannya kenapa 1/6? Nah. Ada anak perempuan, ada saudari sekandung, ada saudari sebapak. Kita sebut satu syarat ya, ada par'ul waris. Nah, gitu caranya. Bisa dilarapkan dalam kehidupan. Betul.
Anak perempuan si mayit. 1/2, 1/4. Kenapa 1/2? Kenapa? Alasannya apa? Karena dia sendiri, tunggal. Ya. Karena dia anak tunggal, tidak punya kakak, tidak punya adik, baik saudara anak perempuan deui, betul? Kalau ada anak perempuan deui berapa bagiannya? 2/3. Kalau ada saudara dia anak laki-laki berapa? Kan ini benar. Dia kan dapat 1/2. Andaikan dia punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu bagi dia apa? Mu'asib atau mumasil? Berlawanan itu apa? Mu'asib. Kalau sejenis? Mumasil. Gitu kan? Bukan remasil ya. Remasil itu nyeri cangkeng ya. Nyeri awak. Ya. Coba pertanyaannya dipikirkan bersama dulu. Andaikan anak perempuan ini punya saudara dan saudaranya adalah anak laki-laki, berapakah bagiannya? 1/berapa? Ya? Berapa? Dua per tiga yakin? Anak perempuan setengah itu kan tidak ada saudara ya, tidak ada muasib, tidak ada mumasil. Kalau dia punya saudara perempuan lagi 2/3 kan? Nah, kalau dia punya saudara laki-laki jadi berapa? Ya. Coba cek di asobah. Nah, ada tuh asobah bigoiri. Anak perempuan, cucu perempuan. Dan seterusnya. Dengan ketentuan bagian perempuan setengah, bagian laki-laki 2 berbanding 1. Anak-anak perempuan asobah. Iya, asobah bigoiri. Dengan ketentuan anu osok jadi pacengkadan, sanes pacengkadannya piomongkeun di masyarakat 2 berbanding 1 teh. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Kalau dia punya saudara laki-laki. Jadi gini cara ngitangnya. Si dulurna menang 2 bagian, manehna menang 1 dina asobah. Kalau dia punya saudari sesama saudari sekandung, saudari perempuan, 2/3. Ini sendiri, berapa bagiannya? Naon ieu tah. Kalau dia punya sama-sama anak perempuan, 2/3 ya. Kalau dia punya saudara laki-laki, 2/1 gitu.
anu lidzakari mislu hadil unsayain teh. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1. Kenapa? Anak laki-laki menanggung, anak perempuan ditanggung. Iya. Tidak bisa melawan takdir. Berarti anak perempuan setengah. Karena apa? Karena sendiri, tidak ada muasib, tidak ada mumasil. Tidak ada muasib, lawan. Kalau ada muasib, asobah ya. Tidak ada juga mumasil, sejenis. Karena kalau ada sejenis, berapa? 2/3 gitu. Ya, betul. Ya, ini sedang latihan bersama ya. Saudari sekandung, berapa? Siapa yang bisa menebak? Saudari. Di mana saja bagian saudari? Saudari sekandung memang ada ya dalam 2/3. Al-akhawatus syaqa'iq. Tapi syaratnya tidak ada mumasil, tidak ada muasib, tidak ada parwaris. Ini ada kan parwaris. Dia jadi tidak dapat 2/3. Berarti gugur ya. 2/3 dia tidak dapat. Tapi coba cek. Jadi gini, lamun teu meunang dina furudul muqaddarah, lain hartina moal meunang. Karena teh ayakan kaji tina asobah pilarian. Dina asobah aya teh saudari sekandung. Papai asobah binafsi bigoiri. Coba asobah binafsi siapa saja? Saudara. Mereka ahli dari golongan laki-laki kecuali saudara, ibu, suami, bapak, tidak perlu dengan mereka yang manusia. Eta mah lalaki hungkul. Bigoiri anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung. Tah aya saudari sekandung. Saudari-saudari sekandung. Saudari sebapak. Dan seterusnya. Mereka mendapat bagian asobah dan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki. Bigoiri ya. Kalau ma goir apa? Saudari sekandung, saudari sebapak bersama anak perempuan atau perempuan. Al-akhwatus syaqiqat. Jadi asobah. Nah, tinggal ditentukan apakah asobah bigoiri atau ma'al goir. Bigoiri atau ma'al goir? Saudari sekandung. Apa bedanya bigoiri dan ma'agoir? Kalau bigoiri itu kan asobah, yang jadi asobah itu sebabnya itu karena ada orang lain. Mereka yang mendapatkan setengah dan 2/3. Saudari sekandung karena ada saudara sekandung. Saudari sebapak dengan saudara sebapak. Kalau asobah ma'agoir itu jadi asobah bersama orang lain. Saudari sekandung 1 atau lebih bila bersama dengan anak perempuan.
Asobah ma'agoir ya. Saudari sekandung satu atau lebih bila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki satu atau lebih. Berarti asobah ma'al goir. Macam-macam ama asobah ma'al goirihi. Asobah ma'al goirihi. Kenapa dia dapat asobah ma'al goirihi? Bersama anak perempuan, ya. Bersama anak perempuan. Betul, ya. Artinya begini. Gini. Pas tos dibagikan harta teh ka dieu 1/4, ka dieu 1/6, ka dieu 1/2. Aya sesana keneh. Jadi nu menang sesa teh saudari sekandung tangke budaknya menang deui lamun aya keneh deui mah sesana. Apaan tembogaeun budak lalaki nu maotna. Gitu. Ieu tetep we dina waris oge anu pangdeheusna pasti eta nu pangageungna nu kengeng. Nah, ini masalahnya saudara sebapak, dia dapat tidak? Saudari sebapak dapat tuh? Coba dicek, cek. Cek 1, 2, 3, cek. Apakah di Furudul Muqaddarah dia ada? Saudari sebapak? Ada di mana? Di bagian berapa? Bagian apa? 1/6 ada. Tapi syaratnya apa? Tidak ada masif. Saudari, ini saudari. Saudari sami? Tidak ada muasib dan ada saudari sekandung mendapat setengah. Ini mah saudari sekandungna asobah. Tejantan berarti 1/6. Ada lagi di bagian yang lain? 1/3 tidak ada, 2/3 tidak ada, 1/8 tidak ada, 1/4 tidak ada, 1/2 tidak ada, ya. Maka saudari sebapak ada di asobah. Coba di asobah binafsi. Saudari sebapak ada juga saudara. Tidak ada. Bigoiri tidak ada. Ada ya? Ada tak? Saudari sebapak dengan saudara sebapak. Jadi harus ada saudara. Saudari akan dapat kalau ada saudara. Bigoiri mah. Ma'agoir ada. Saudari sebapak satu atau lebih bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada anak perempuan ya. Tapi dicek lagi di hajib mahjub. Apakah terhalang tidak nih saudari sebapak? Saudari sebapak dari golongan perempuan dia kan? Al-ukhtu lil ab. Termahjub oleh bapak, anak, cucu dari anak laki-laki, saudara sekandung.
Kemudian saudari sekandung. Apabila jika menjadi asobah bersama anak perempuan. Ya. Tuh. Tidak dapat. Jadi terhalang sama ini. X dia ya, zong. Saudari sebapak zong. Kenapa zong? Padahal sudah deal. Pas dibuka kotaknya zong. Kenapa zong? Ada saudari sekandung yang menjadi asobah. Ada saudari sekandung dapat asobah ma'a goirihi. Betul. Rumit juga ya membagikan waris. Nah itulah gambaran bahwa bagi waris tidak bisa instan. Mungkin saja direvisi. Dapat misalnya dalam kita ngariung sama keluarga. Pas dicek lagi, ayah si anu. Wayahna jadi temeuna. Tah, kudu siap kamentalan. Jadi dulur tere mah da kitu. Kudu sabar. Teterean. Ari taeun geus takdirnya. Itu yang penting akhlak mulia. Sebagaimana kata Rasul, engkau tidak akan mampu membagi seluruh harta kepada seluruh manusia. Urang hayang bager ka kabeh jelema, ngabagi duit moal bisa. Tibatan kabagi duitna teu mahi. Bahkan nu geus kaberege menta deui. Nya eta we mun usum lebaran nya. Rarasaan teh nyieun angpau teh 200 lamar. Aya we nu kaliwat. Nah, da ngaranna ge jelema. Balik eta. Makanya apa yang bisa kita bagi kepada manusia? Akhlakul karimah. 3 S teh ya. Lain SD, SMP, SMA-nya senyum, sapa, salam. Eta mah tiasa dibagikeun ka sadaya. Gratis ya. Gratis eta. Ngan ulah jumaahan aujang aya kotak ngaliwat seuri. Ngaliwat deui seuri ceuk batur teh. Najang cenah diserian, senyum itu sodako. Kudu ngasupan duit. Teu kudu ngasupan duit kana kotak kita serian we dan senyum itu sodako. Tah eta mah salah kaprahnya. Anggarnya kudu di geus sok sabaraha lamun ngeusian jumaahan sok. Ari nu leutik mah nya rahasia gitu. Edo gede mah. Tentang sulanana ka DKM. Nah, ini ya contoh kasus bagaimana cara membagikan waris. Sebagai penutup, hidangan terakhir, apa hidangan terakhir di restoran disebutnya? Cuci mulut. Dah, eta. Sereset gitu? Oh, diseret. Ya, ini hidangan penutup dari kami ya. Mudah-mudahan Anda bisa kembali lagi di lain waktu. Coba dicek ya. Kita balik sekarang. Yang tadi kan meninggalnya istri ya. Jadi
suami bisa nikah lagi dengan warisan yang ditinggalkan. Sekarang dibalik. Jadi harta warisan jadi modal kawin deui. Dalam rangka melanjutkan perjuangan istriku. Sekarang yang meninggal sebaliknya suami. Innalillahi parantos ngantunkeun. Nah. Seorang suami ini dia meninggalkan beberapa ahli waris. Contohnya misalnya kita buat 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ahli warisnya ya, siap-siap. 1, istri ya. Dia sudah punya istri ditinggal mati ya. Dan luar biasanya tidak keburu punya anak. Tapi istrinya suami yang meninggal ini dia punya bapak. Punya bapak. Punya geuning punya anak. Tapi anakna nu aya teh budak incuna, cucu perempuan. Jadi yang meninggal ini anaknya sudah tidak ada, cucunya masih ada. Bisa begitu ya? Nah, ngaranna ge contohnya kumaha contoh mah. Lalu dia punya saudara nya budakna maot eta mah kumaha we nya caritana teh. Saudara sekandung. Lain pae modal. Saudara sekandung. Nah, dia juga punya dulur tere, saudara sebapak. Karena tere itu kenyataan ya. Coba. Sebagai dessert, hidangan penutup. Ini bagiannya berapa? Kemudian keterangan atau syaratnya apa? Coba dipikirkan, dilihat, diraba, diterawang. Coba. Berapa bagian istri, bapak, cucu perempuan, saudara sekandung, saudara sebapak. Hingga akhirnya mereka mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Siap? Satu dulu. Istri. Berapa bagian istri? Istri itu antara berapa dan berapa? 1/8 dan 1/4. Antara dua itu berapa? Kenapa 1/4? Hati-hati. Kan par waris itu cucu perempuan, cucu laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki. Ada par waris? Ada. Berarti berapa? Nah, itu. Di sini perlu kita melihat kembali pengertian ya. Berarti istri itu bukan 1/4 tapi 1/8. Ayat turunan ti budakna, sananya budakna geus maot aya incu. Di sinilah pengertian parul waris ya. Ya, betul. Coba. Sekarang bapak. Alasannya kenapa 1/6? Alasannya kenapa? Siapa baru waris?
Betul. Ada parul waris ya. So, cucu perempuan berapa? Di mana saja bagiannya dari awal kita cek. Dari 1/2 kenehnya si cucu perempuan mah dia mah ada di beberapa dia mah. Bintul ibni kan istilahnya. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah dengan syarat tidak ada muasib. Muasib teh lawan. Tidak ada mumasil sejenis. Tidak ada waladus sulbi. Waladus sulbi itu apa? Waladus sulbi, waladun teh anak, sulbi teh punggung. Waladus sulbi anak tulang punggung, artinya anak kandung. Ada tidak anak kandung? Tidak ada. Nah, berarti sang cucu mendapatkan setengah, dia hebat. Kenapa dapat setengah? Tidak ada muasib, tidak ada mumasil, tidak ada waladus sulbi. Kolotna geus eueuh. Gak ganti jalur kolot manehna kan pan ieu teh nu maot teh akina si ieu. Sedih manehna teh akina maot. Saacan akina maot, indung atau bapana geus teu aya. Maka ku Allah dipikanya sok pasihan cenah setengah. Coba lamun lain ku ilmu waris. Mau dibagi rata ya jang jajan es. Da leutik keneh. Cicing budak leutik mah tong hayang nyaho. Es nage esrot ningan atau esrot anu dikitu teh. Tuh dicetak jadi buleud, dibulak-balik warna beureum aja mah. Nah, di sinilah Allah ya Maha Adil. Cucu perempuan mendapatkan setengah, ya. Tidak ada muasib. Dia tidak ada lawan jenis. Kemudian mumasil, tidak ada juga. Dan tidak ada waladus sulbi. Daya inung bapana atas teu aya. Saudara sekandung. Saudara-saudara mah bungkar no temannya. Saudara sekandung. Di mana dia dapatnya? Kenapa asobah? Asobah apa? Binapsih, bigoirih, mal goir. Binapsih. Kenapa binapsih? Supaya kalau sesuai dengan alasannya kan kuat. Nanti juga dalam kenyataan begitu. Nasi teh menang, aya si anu. Gitu. Nasi teh menang, teuing urang mah menang, cek aing menang-menang. Eta nu sok dipasean. Saudara sekandung asoba binapsi. Coba cek asoba binapsi. Saudara sekandung. Semua ahli waris golongan laki-laki, ya. Dengan syarat tidak ada paru waris. Dan juga mereka mewarisi harta karena hubungan wala. Nah, binapsi maneh nanya ku soranganana. Saudara sekandung.
Asobah bigoiri ada tidak? Saudari sekandung dengan saudara. Kedaya saudari. Ma'al goir? Daya. Binafsi. Kenapa binafsi? Sendiri. Jadi asobah binafsi. Asobah binafsi. Karena sendiri. Saudara sebapak. Kenapa zong? Karena ada ini. Tuhnya wayahna dulur tere mah sing sabarnya. Anda zong ya, karena ada saudara sekandung. Mata kadulur tere mah sing nyaah. Nah sing nyaah kadulur tere. Moal menang waris. Eta ge lamun bapana ngantunkeun ti payun. Aya suka teh penampakan. Aya nu bersihin di tukang. Sing urang ieu penampakanana. Seperti itu membereskan warisan itu. Kita harus sabar, teliti, buka lagi, bolak-balik. Pas tos yakin tulis, cek deui, papai deui gitu. Sudah benar-benar yakin, nah baru cik sabaraha itu harta warisan eueuh nya teu naon hutangnya bagikeun. Ini bagian pertama dari cara membagikan waris ya, perhitungan waris. Nanti selanjutnya kita akan belajar cara menentukan asal masalah. Jadi asal masalah itu angka yang bisa dipakai untuk membagi ini, membagi setiap masalah. Bagaimana agar supaya harta teh bisa dibagi 1/4, 1/6, 1/2, asobahna sabaraha, pan kudu aya angka yang bisa dibagi. Kali sabaraha, kali harta gitu. Bab utang etang mah insyaallah barudak berkah umat mah. Ngicep oge juga langsung otak kalkulator hungkul kan. Gitu. Nah, insya Allah nanti di episode selanjutnya. Demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.